Ya, Persib OTW juara, namun kita harus menerima bahwa Ciro akan berpisah sebentar lagi dengan Persib. Tapi, kalau kalian pengen tahu, ternyata Persib itu mengulang kisah kembali Toni Kroos yang pensiun dari Real Madrid. Dan ini ada hubungannya dengan Ciro, gitu. Nah, kok bisa ada hubungannya? Yuk kita bahas, dan ini Jurnal Bola. Ya, selamat datang di channelnya Mas Yol Jurnal. Apakah kalian kangen dengan opening ini? Ya, ya sebenarnya udah lama ya gua nggak bikin opening seperti dulu gitu loh. Cuman ya gue mencoba untuk improve dan beberapa konten baru, khususnya gue ingin lebih eh, di saat mungkin nanti liga rehat atau timnas juga lagi libur gitu ya. Gue juga pengen ngebahas tentang peristiwa-peristiwa dalam sepak bola, sejarah dalam sepak bola. Jadi sebenarnya dua konten kemarin, kalau misalnya kalian perhatiin intronya berubah, itu karena ya gue mencoba untuk kayak ya mencoba apa salahnya kalau misalnya eh, Marcelo Jurnal atau channel episode Jurnal Bola itu nanti membahas juga mengenai peristiwa sepak bola dan dan juga sejarah sepak bola gitu loh. Nah, anyway ya, hari ini kita akan membahas Persib OTW juara ya, karena di sisa pertandingan 4 kali pertandingan kalau nggak salah Persib akan memastikan gelar juara Liga 1 BRI Liga 1 Indonesia gitu. Dan itu hanya butuh sekitar 3 poin ya kalau misalnya nanti di laga besok penentuan Malut United lawannya Persib itu kan Malut United ya. Kalau misalnya seandainya menang ya sudah dipastikan Persib akan menjadi juara Liga 1 Indonesia gitu loh. Dan ya disebari para bobotoh nih sekarang lagi persiapan OTW juara gitu ya. Bentar lagi kita akan bereuforia gitu karena Persib berhasil membuat catatan sejarah di Liga Indonesia, yaitu sebagai salah satu klub yang berhasil back to back champion gitu ya. Tapi ya ada juga kisah sedihnya bagi para bobotoh. Salah satunya apa? Salah satunya adalah Ciro memutuskan untuk hengkang dari Persib Bandung gitu. Nah, jadi menurut kalian publik bobotoh, Viking, eh, menurut kalian gimana gitu loh? Karena ini menurut objektifnya gua ya sebagai penikmat sepak bola, ya khususnya gue juga supporternya Persib Bandung gitu ya. Jadi gua ingin me- mengingat gitu bahwa kita tuh harus cinta sesama seseorang tapi kita nggak bisa seutuhnya memiliki kayak gitu ya. Ini contoh atau analoginya gitu loh karena ya balik lagi gitu ya walaupun kita secinta apapun dengan Ciro Alves ya tapi tetap saja ada batasan atau ada garis finishnya gitu loh untuk seorang Ciro Alves untuk bisa membela Persib Bandung. Dan menurut gua setelah 3 musim Ciro Alves itu membela Persib Bandung dan menorehkan 2 gelar juara liga gitu, menurut gua gak ada lagi pemain asing ya selain salah satunya Ciro Alves yang bisa berhasil membawa 2 gelar juara dalam kurun waktu 2 tahun alias back to back gitu loh. Ya ini adalah salah satu pemain yang patut kita syukuri yang pernah kita miliki gitu loh. Determinasinya ya, terus juga keinginan dia untuk menang karena dia kalau nggak salah benci kalah gitu ya. Ini menjadi patut dicontoh oleh para pemain-pemain lokal, salah satunya adalah pemain-pemain muda dari Persib Bandung gitu loh ya. Mungkin mungkin ya Ciro juga menjadi salah satu role model juga bagi para pemain muda bagaimana
melihat secara determinasi ya, secara kengototan gitu ya, kecintaannya terhadap klub gitu ya. Dan gua rasa gua melihat bahwa Persib ini beruntung gitu bisa memiliki Ciro Alves gitu ya, salah satu pemain terbaik di Liga Indonesia. Namun kenapa pada akhirnya Ciro Alves bisa memutuskan hengkang dari Persib Bandung? Mungkin ada beberapa pertimbangan ya, beberapa pertimbangan dari salah satunya klub gitu ya. Kalau kita melihat kacamata atau mata elang lah ya, bukan debt collector ya, tapi mata elang. Mata elang itu berarti kita melihat dari atas ke bawah gitu loh. Mungkin salah satunya adalah Persib Bandung ini ingin melakukan regenerasi karena rentan umur dari klub Persib Bandung sendiri memang sudah di atas 30 tahun. Ya rata-rata pemainnya itu di atas 30 tahun. Which is itu sangat apa ya, bisa dikatakan terlalu tua lah untuk klub sebesar Persib Bandung yang akan berkiprah Liga Champions Asia gitu loh. Berarti apa? Berarti ketika kita sudah menjadi juara ya, salah satunya juara Liga Indonesia gitu ya, dan kita masuk ke dalam ranah Champions Asia, which is nggak hanya klub-klub Indonesia aja yang bermain, tapi klub-klub seperti Thailand, Malaysia, Singapura itu juga akan bersaing karena mereka juga mengirimkan klub-klub terbaiknya di Liga Champions gitu ya. Dan menurut gua persaingannya akan naik satu level dibanding Persib itu bermain di liga sendiri gitu loh. Nah, dari pertimbangan itu pada akhirnya Persib melakukan regenerasi ya. Karena mungkin Persib Bandung nggak mau juga ngambil resiko dalam hal ya ini sebagai gambaran aja ya, sebagai gambaran. Ciro Alves itu sangat dikagumi oleh publik bobotoh. Kita semua cinta terhadap Ciro Alves. Mungkin pertimbangannya karena usia rentan umurnya 36 tahun nih sekarang ya, Ciro Alves. Kalau mungkin dilanjut satu musim lagi dan kemudian amit-amitnya Persib ngedrop gitu ya, Persib itu ngedrop, gue yakin kenangan indah 2 tahun kemarin back to back gitu ya, itu akan sinar oleh penurunan performa daripada Ciro Alves gitu loh. Dan ini mengingatkan gua terhadap Toni Kroos gitu loh. Toni Kroos bisa melanjutkan karir sepak bolanya gitu dengan Real Madrid khususnya. Intinya kenapa Toni Kroos pensiun itu salah satunya ya mungkin gitu ya. Ini Toni Kroos ingin menjadi di umur 35 itu adalah menjadi salah satu kenangan terindah bagi hidupnya gitu loh. Kenapa? Karena dia sudah sadar bahwa dia sudah tua dan klubnya pun juga sudah tidak support terhadap keberadaan Toni Kroos. Tidak support ya, bukan berarti tidak mendukung lagi, tapi secara saintis, secara perhitungan, Toni Kroos itu sudah tidak akan improve lagi beberapa tahun ke depan. Makanya Real Madrid ya, Real Madrid itu gua kira ya dan gua lihat gitu ya. Real Madrid itu salah satu scouting terbaik di dunia ya. Terbukti apa? Casemiro dijual ya kan? Lagi prime time-nya loh. Casemiro itu dijual ke MU lagi gitu kan dijualnya gitu. Yang kedua, Rafael Varane lagi prime-nya juga dijual gitu loh. Jadi menurut feeling gua ini antara menjaga mental pemain dan memang melihat realita pemain ini bahwa fisiknya sudah menurun gitu loh. Itulah tugasnya daripada sport scientist gitu loh. Dan dengar-dengar gitu ya, dari berita yang berseliweran bahwa Persib juga sekarang sudah merekrut sport scientist gitu loh. Nah, dan ini menurut gua menjadi keputusan yang sangat tepat. Kenapa? Karena menurut gua sekarang kiblat Persib itu bukan hanya juara liga lagi, tapi Persib itu juga ingin juara Asia. Maka menghadirkan sport scientist,
nutrisionis gitu kan. Karena mungkin di semua klub yang ada di Liga 1 ya, mungkin Persib dua di antara yang terbaik gitu loh. Setelah Bali United ya, menurut gua gitu. Salah satunya adalah Persib gitu loh. Karena menurut gua dua klub ini adalah dua klub yang paling serius untuk apa? Untuk bisa bukan hanya berbicara di Liga aja, tapi di Liga Asia gitu loh. Dan menurut gua regenerasi ini adalah keputusan yang sangat tepat gitu loh. Dan Ciro Alves itu juga mungkin sedikit meniru riwayatnya Toni Kroos gitu loh. Ya kan? Mungkin kalian juga ngeh lah gitu. Dan itu juga hasil daripada perhitungan sports scientist-nya Persib Bandung. Jadi pada akhirnya mereka mungkin menemukan titik kesepakatan bahwa oh ya, saya umur sudah tidak muda lagi, otomatis ya saya akan memberikan yang terbaik di sisa terakhir saya, dan sports scientist pun mungkin punya perhitungan yang matang dan detail mengenai Ciro Alves gitu loh. Dan ya menurut gua nggak ada yang dirugikan sih gitu loh, karena dengan adanya Ciro Alves memutuskan untuk hengkang dari Persib Bandung gitu ya, ini adalah keputusan yang menurut gua sangat tepat gitu loh, baik itu dari pihak Persib Bandungnya maupun dari pihak Ciro Alves. Jadi ini sebenarnya win-win solution bagi kedua belah pihak gitu loh. Nah, jadi menurut gua ya, kita juga sebagai apalagi mungkin terkhususnya kepada para bobotoh gitu ya, kita mesti belajar gitu loh. Dan jangan kaget juga ketika nanti misalnya Persib tiba-tiba gitu ya ngeluarin Tyrone Delpino misalnya, atau nanti tiba-tiba Kevin Mendoza gitu ya, atau Gustavo Franca gitu, yang misalnya lagi di prime-prime-nya gitu kan. Ya jangan kaget, karena itu udah menurut gua, karena Persib eh, mengarah kepada arah yang lebih serius dan profesional, pada akhirnya ya hal-hal itu tuh akan terjadi gitu loh. Jadi ini menurut gua ya salah satu yang patut dicontoh oleh klub-klub lain juga sebenarnya di Liga Indonesia gitu loh. Dan ya gua harap oh ya sebelumnya eh kan banyak yang takut ya, apalagi ya khususnya bobotoh gitu yang bilang bahwa eh wah pasti ini kalau misalnya ada regenerasi seperti ini gitu, pasti Persib itu akan mengalami sedikit penurunan gitu loh. Nah, ini penjelasan menurut gua ya. Dan ini pure pendapat gua gitu, yang amatiran gitu ya. Pertama, penurunan itu pasti terjadi. Kenapa? Karena yang namanya regenerasi pasti ada menurut ya yang bisa dikatakan ada sedikit perubahan lah gitu loh. Apalagi terkhususkan kepada hal-hal teknis seperti strategi, pola permainan gitu ya. Itu pasti akan berubah. Apalagi kita menghadapi Liga Asia gitu ya. Champion Champion Asia gitu. Otomatis ya ini kan lawan-lawan yang jarang bertemu dengan Persib dalam satu liga gitu ya. Jadi pasti akan ada hal-hal kejutan dari klub-klub luar sana gitu yang akan memberikan dampak atau penglihatan yang nyata untuk Persib Bandung bahwa oh ternyata memang kalau udah naik level di Liga Asia itu kita harus lebih improve lagi. Jadi menurut gua Persib tuh bisa jadi melakukan regenerasi ini adalah salah satunya untuk kembali menyempurnakan gitu loh. Jadi bukan tujuannya untuk menurunkan performa dan negatif hal lainnya lah gitu loh. Jadi itu yang eh, ya menurut pendapat gua gitu ya. Terus yang kedua adalah ya dengan adanya regenerasi ini salah satunya adalah memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Kenapa? Ya kita lihatlah pemain seperti Kakang Rudianto, terus juga seperti Robi Darwis gitu ya. Sekarang kan lebih banyak dikasih bermain jam terbang gitu ya. Dan menurut gua
bekal pengalaman mereka tuh sudah cukup gitu loh, dan udah saatnya mereka itu naik naik posisi gitu, naik naik level lah untuk bisa lebih memperbanyak jam terbang bermain gitu loh. Dan ini gue tuh senangnya sama Bojan Hodak ya, ini jujur aja. Ini tuh ini tuh pelatih yang bener-bener cerdas gitu loh. Pelatih yang nggak banyak neko-neko, yang memberikan semua kesempatan pemain untuk bermain gitu loh. Jadi ya inilah yang apa ya, yang sering gue katakan di konten-konten sebelumnya gitu, bahwa yang namanya klub itu harus ada yang namanya sustainability gitu, sustain, harus ada stability gitu loh. Kenapa? Karena ya kita nggak akan selamanya mengandalkan Ciro, nggak selamanya kita akan mengandalkan David da Silva. Pasti kita akan berharap bahwa ada the next mereka gitu, apalagi di pemain lokal, khususnya level pemain lokal itu. Jadi ya itulah gitu loh. Dan mungkin salah satunya yang ketiga adalah karena adanya regenerasi ini adalah kepentingan komersial gitu loh. Jadi ya ini ada salah satu bentuk bisnis di mana mungkin Persib tuh ingin lebih mengutamakan promosinya gitu loh, untuk bisa ya berbicara lebih banyak di liga maupun di luar gitu ya. Ya salah satunya adalah sponsor gitu loh. Ya itu adalah salah satu hal yang sangat wajar ya. Kenapa? Karena dengan adanya pemain muda yang lebih dimaksimalkan, diberi kesempatan lebih banyak, otomatis tingkat komersialnya akan lebih tinggi gitu loh. Jadi ya menurut gua ini hal-hal yang sangat wajar, hal-hal yang perlu diperlukan dan waktunya yang tepat gitu loh. Jadi ya gue nggak akan kaget kalau misalnya nanti kita nih ya, nih ini sebagai saran aja untuk para bobotoh gitu ya. Kita harus siap kalau misalnya musim depan itu Persib gak akan juara dulu gitu loh. Minimal mungkin menurut gue ya, ini prediksi gue. Kayaknya mungkin target Persib di tahun depan itu adalah tetap main di Asia gitu loh. Nggak juara nggak apa-apa, tapi di Asia. Dan menurut gua itu adalah target yang sangat realistis gitu. Ya pastikan dengan nanti ada keluar masuknya pemain, walaupun memang direkturnya sendiri gitu ya, Pak Adit udah bilang bahwa memang nggak akan terlalu bongkar muat untuk Persib Bandung, tapi gue melihat bahwa ya pastikan yang maupun itu satu, dua atau tiga atau lima pemain yang akan keluar pasti akan berpengaruh dong terhadap sistem permainan daripada Persib Bandung, apalagi dengan bicara di Liga Asia. Ya kemarin juga di Liga Asia kan kita juga nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak improve atau nggak terlalu banyak berbicara banyak lah gitu. Jadi ya memang harus ada yang dirubah itu ya. Dan ya pokoknya jangan khawatir gitu ya. Dan kalau kita udah puas nih ya, back to back salah satu pengkoleksi piala juara terbanyak yang setara dengan Persipura, yaitu kita sebanyak 4 kali. Jadi menurut gua udah saatnya Persib naik level, Bobotoh pun naik level secara pemikirannya. Ya, mungkin itu aja sih dari gua. Dan ya pokoknya jangan kaget, enjoy the process. Tetap apapun itu kita harus cinta terhadap klub kita sendiri gitu loh. Oke. Okay? Ya mungkin segitu aja video dari gua. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan share ke teman-teman kalian atau saudara-saudara kalian, bahwasanya ingat, walaupun Ciro keluar, tapi Ciro itu tetap di hati. Legend is alive.